Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore Bu Sri. Jadi perkenalkan, nama saya Saidul Mubin, NIM 1511965, dari kelas Keprotokoleran dan Korespondensi Diplomatik. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai etika perjamuan antar bangsa, di mana menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan dalam keprotokoleran korespondensi diplomatik. Dan juga perjamuan ini, khususnya etikanya, ini menjadi sebuah concern, sebuah topik juga bagi mahasiswa HI, khususnya ketika mereka ingin menjadi seorang diplomat, karena etika ini harus dipelajari lebih rinci lagi, lebih jelas lagi, lebih detail lagi. Oke, baik, kalau begitu di sini saya akan menjelaskan mengenai tiga hal sebenarnya yang pada adalah penutup. Jadi pertama, saya akan menjelaskan sedikit mengenai keprotokoleran itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah pengenalan mengenai etika perjamuan. Kemudian yang ketiga mengenai etika perjamuan antar bangsanya. Jadi ada beberapa negara-negara dan juga wilayah yang akan saya sebutkan mengenai etika-etika dan juga tata cara makan yang menurut norma mereka seperti itu, kebiasaannya dan juga budayanya seperti apa. Kemudian yang keempat adalah penutup. Kita awali dari keprotokoleran dan korespondensi diplomatik. Sebenarnya ini sebagai intro saja. Sebenarnya protokol diperlukan dalam berhubungan dengan negara lain untuk menyamakan konsesi dan juga menyamakan kesepahaman mengenai etika dalam berdiplomasi. Jadi ketika kita berhubungan, istilahnya ketika kita ingin melaksanakan politik luar negeri kita ingin berdiplomasi dengan negara lain, kita ingin berhubungan dengan negara lain, kita harus atau wajib yang namanya paham mengenai keprotokoleran dan juga korespondensi diplomatik. Kenapa? Karena hal ini menjadi acuan dasar bagi seorang diplomat, bagi seorang tokoh yang berkepentingan dengan negara lain yang memang ditugaskan oleh pemerintah atau kepala negara untuk berdiplomasi atau bekerja sama ataupun sekadar untuk berbincang-bincang, karena semuanya ada etikanya, ada peraturannya, ada hal-hal yang harus diperhatikan. Nah, di sini saya sendiri akan membahas lebih detail mengenai perjamuan diplomatik, di mana perjamuan diplomatik ini menjadi suatu hal yang menjadi salah satu subbab di keprotokoleran korespondensi diplomatik, di mana menjadi salah satu kegiatan di mana kita sebagai tamu ataukah kita sebagai tuan rumah mempersiapkan jamuan untuk negara lain ketika kita menjadi tuan rumah, atau kita berjamu di negara lain menjadi sebagai tamu. Kemudian selanjutnya, nah ini salah satu rapat antar kedua negara ataukah pertemuan antar dua negara bilateral antara Australia dan juga Indonesia, di mana dilaksanakan dengan kedua belah pihak dengan acara makan-makan juga, karena di situ juga ada beberapa piring dan juga minuman, di mana untuk menurunkan tensi dan juga menurunkan menurunkan ketegangan antar kedua negara. Nah, ada beberapa etika perjamuan. Kita langsung menuju ke etika perjamuan antar bangsa. Jadi di Jerman sendiri ada etika berdirilah hingga dipersilahkan duduk di salah satu kursi. Jadi kita tidak boleh langsung nyelonong saja tanpa izin dari tuan rumah untuk duduk di kursi meja makan. Terus jangan meletakkan siku di atas meja, jadi tidak boleh seperti ini. Kita harus menghormati tuan rumah sebagai tuan rumah, sehingga ketika tuan rumah belum mulai makan ataupun mempersilahkan untuk makan, kita tentunya juga tidak boleh untuk langsung menyelonong sendiri untuk makan seperti itu. Kemudian makanlah dengan gaya kontinental, pisau di tangan kanan dan garpu di tangan kiri. Jadi itu seperti gaya-gaya ini ya, table manner kalau anak HI biasanya praktek gitu kan. Kemudian tiongkok, tamu kehormatan duduk di kepala meja atau menghadap pintu. Terus kemudian jangan habiskan minuman jika tidak ingin gelas diisi lagi. Jadi memang sebuah tradisi ya bagi masyarakat Tiongkok. Table manner-nya adalah ketika di meja makan, ketika kita sebagai tamu ingin minum lagi, kita tidak harus meminta untuk minum lagi. Ketika kita minumannya sudah habis, biasanya tuan rumah akan langsung merespon dengan menuangkan kembali minuman ke gelas tamu, karena itu sebuah bentuk penghormatan kepada tamu.
Kemudian menyeruput sup dengan bersuara menunjukkan rasa terima kasih pada tuan rumah. Kemudian minum setelah melakukan toast dengan orang lain. Jadi kita harus toast dulu dengan orang lain atau cheers dengan orang lain. Kemudian minum sendirian dianggap tidak sopan. Jadi seperti itu untuk budaya di Tiongkok. Kemudian untuk di sini, di sini juga sudah ada gambar-gambarnya teman-teman. Di setiap negara ini ada Turki. Turki ini makanannya seperti di samping ada daging-daging dan juga ada nasi dan juga ada segala macam olahan makanan di sana. Dan boleh berbicara selama makan karena bagi orang Turki makan adalah cara sosial. Jadi memang bagi orang Turki kita boleh makan sambil untuk berbicara atau menuangkan ide-ide kita kepada orang lain gitu. Kemudian kepala keluarga atau tuan rumah dilayani terlebih dahulu. Jadi memang berkebalikan dengan Tiongkok tadi, ketika tamu didahulukan, maka Turki kepala keluarganya dulu didahulukan. Kemudian utamakan orang yang lebih tua. Kemudian bila mengajak makan di restoran berarti harus membayar. Memang ini budaya wilayah Timur Tengah dan sekitarnya ya. Ketika kita mengajak orang, maka sebuah kewajiban bagi kita untuk membayarkan makanan dia gitu, karena kita yang mengajak. Kemudian di sini ada Korea. Korea sendiri ini makanannya seperti di samping, ada daging-dagingan dan seafood dan juga ada beberapa makanan kecil lainnya, makanan side dish namanya. Kemudian di sini mulai makan dengan makanan yang berkuah terlebih dahulu seperti sup atau kimchi. Di situ juga ada sup dan juga ada sumpit dan sendok seperti itu. Kemudian jangan menggunakan dua alat makan sekaligus makanan tanpa suara. Jadi berbeda dengan Tiongkok, di Korea sendiri kebudayaannya kita harus makan dengan seminimal mungkin bunyinya, karena itu termasuk adat bagi mereka seperti itu. Kemudian jangan angkat mangkuk sup atau nasi dengan tangan ketika makan, karena itu menurut mereka kurang sopan ketika kita berada di meja makan mengangkat mangkuk maupun mengangkat piring di meja makan. Seperti itu. Kemudian di sini ada Jepang. Jepang di sini di sebelah saya kasihkan ada sushi dan juga ada beberapa makanan lainnya. Tamu kehormatan duduk di kepala meja dan paling jauh dari pintu. Kemudian jika makan dengan sumpit jangan untuk menunjuk. Jadi sumpit tidak boleh digunakan untuk menunjuk orang karena itu konotasinya adalah sebagai kita marah karena kita menunjuk-nunjuk orang lain. Kemudian bila disediakan handuk lembab, gunakan untuk mengelap tangan sebelum makan. Jadi seperti itu untuk budaya etika perjamuan antar bangsa di Jepang. Kemudian di Portugal. Di Portugal ini makanannya hampir sama dengan tadi di Jerman, ada daging-dagingan dan juga sebagainya. Namun di sini juga terdapat variasi jadi mengenai roti dan juga selai dan juga makanan-makanan lainnya. Jadi itu letakkan tangan bukan siku di atas meja. Jadi kita letakkan tangan di sini di atas meja, tapi tidak sama sikunya. Jadi seperti itu ya. Kemudian letakkan serbet di sebelah kiri piring, jangan di pangkuan. Kemudian jika telah selesai makan, bedakan serbet ke sebelah kanan. Saya kurang tahu ini serbetnya kenapa di sebelah kanan orangnya. Kemudian sisakan sedikit makanan jika setelah selesai makan. Makanlah dengan tangan kanan. Karena di Timur Tengah mayoritas perkebudayaan Arab ya. Jadi makannya dengan tangan kanan. Karena juga di dalam Islam juga disunahkan juga untuk makan dengan tangan kanan. Kemudian sisakan sedikit makanan di piring jika sudah kenyang untuk mencegah tuan rumah menambahkan makanan. Kemudian yang terakhir Maroko, cucilah tangan dengan air yang dituang ke dalam baskom yang tersedia. Jadi akan disediakan oleh tuan rumah baskom air. Kemudian jangan mulai makan sebelum tuan rumah selesai berdoa. Jadi ada budaya berdoa bersama di Maroko dan juga makanan disajikan dalam sebuah mangkok besar. Ambillah apa yang ada di depan. Jadi memang di sini di samping juga ada beberapa gambar ya, ada mangkok-mangkok besar. Di situ ada beberapa sup, ada sayur-sayuran, ada daging-dagingan dan juga ada beberapa kondimen-kondimen lain. Dan memang di sini dianjurkan untuk makan disajikan ambillah yang ada di depan. Jadi jangan mengambil yang terlalu jauh jangkauannya. Kemudian jangan lap tangan dengan serbet. Baskom cuci tangan akan disediakan setelah makan. Jadi memang ada budaya di Maroko untuk mencuci tangannya dengan air dengan baskom yang disajikan oleh tuan rumah. Kemudian makanlah dengan tangan. Seperti di Timur Tengah, Maroko juga etika makannya dengan tangan seperti itu. Karena mungkin kenapa etika makan dengan tangan, dengan garpu, dengan pisau dan garpu dan juga sendok itu memang biasanya itu mengikuti dengan
gaya makanan juga mengikuti dengan bentuk makanannya ya teman-teman. Jadi memang kebudayaan juga itu mengaruhi alat-alat makan yang memang disediakan oleh negara tersebut. Mungkin itu presentasi dari saya, Saidul Mudin, untuk etika perjuangan antar bangsa. Atas kurangnya saya mohon maaf. Dan juga memang etika perjuangan antar bangsa ini penting kita ketahui karena sebagai calon diplomat, kita harus paham betul mengenai etika-etika di negara lain dan juga norma-norma budaya sosial di negara lain, karena itu akan memudahkan kita untuk berinteraksi dengan mereka, dan juga ketika kita berinteraksi kita tidak akan cemas apakah kita salah dalam bertindak atau tidak. Maka itu gunanya kita belajar mengenai keprotokoleran dan juga korespondensi diplomatik seperti itu. Baik, mungkin itu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.